di sini kami dari kelompok 6. Kami ingin menampilkan video tentang kesetaraan gender. Perkenalkan, nama saya Billy Arman. Saya Muhammad Rafiq. Nama saya Chandra Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Saskia Indriani. Saya Hala Indonesia. Saya Nazar Putri Sakura. Stay tune guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kelihatan capek banget hari ini. Apa pekerjaan di pabrik semakin berat? Ya Bu, globalisasi itu telah banyak bawa perusahaan asing ke sini. Apalagi pabrik-pabrik sekarang makin berada di mana-mana, termasuk ke pekerjaan aku Bu. Jadi tuh kayak upah aku tuh tidak setara sama rekan-rekan pekerja laki-laki lainnya Bu. Kenapa bisa kayak gitu? Bukannya kerja keras kamu itu sama dengan mereka? Betul Bu, bahkan aku telah bekerja dari siang sampai malam. Tapi manajer aku tuh kayak nganggap kerjaan aku gak ada apa-apanya dibanding yang laki. Terus juga globalisasi itu iya sih membawa kayak lapangan pekerjaan, tapi namun tidak sesuai sama apa yang aku terima. Chandra, lo tau gak sih kalau minggu depan kita ada kenaikan target produksi? Iya, gue tahu. Manajer bilang ini akibat permintaan dari luar negeri yang terus meningkat. Tapi lo tau gak sih, meskipun pekerjaan semakin berat, upah yang dimiliki itu gak setara sama yang kalian terima. Apalagi kita sama-sama kerjanya, ya itu setara, sama aja. Iya, gue juga ngerasa nggak adil. Tapi bukankah globalisasi membawa kemajuan dan kesetaraan? Itu yang kita harapkan. Tapi kenyataan perempuan masih dipandang sebelah mata. Pak, maaf ya, saya mau nanya tentang ketidaksetaraan Pak antara rekan-rekan perempuan saya yang diperlakukan tidak adil Pak dari segi upah maupun promosi. Saya paham SAS perasaanmu, cuman perusahaan ini memiliki tunduk pada kebijakan global yang ditundukkan oleh mitra asing, dan standar upah ini memiliki minimum. Jadi kita hanya mengikuti aturannya saja. Tapi kan Pak, kita harus memperjuangkan kesetaraan gender di pekerjaan ini, apalagi di era globalisasi. Sebenarnya iya juga sih, banyak banget globalisasi yang berubah karena ketimpangan ini. Mungkin kalian bisa diskusi lagi dengan pemilik pabrik. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Mungkin saya mengganggu waktunya untuk mempertanyakan ini. Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak, Ya, tapi ada apa? saya ingin bicara tentang ketidaksetaraan upah yang ada di perusahaan ini. Baik, silakan. Jadi gini, salah satu karyawan kita ada yang protes tentang upah yang ada di perusahaan ini Pak. Saya mengerti kekhawatiranmu, tapi memang benar bahwa isu kesetaraan gender semakin menjadi perhatian global. Namun, kita harus ingat bahwa perusahaan ini beroperasi dalam sistem ekonomi yang kompetitif. Saya paham Pak, tapi apakah tidak ada cara lain untuk membagi rata para karyawan untuk upah atau gaji di perusahaan ini Pak? Aduh, itu semua membutuhkan biaya tambahan. Tapi kita harus mencari solusi yang tidak membebani perusahaan terlalu besar. Mungkin kita bisa mulai evaluasi dari sistem pergajian di perusahaan ini Pak. Idemu menarik, tapi saya akan pertimbangkan usulanmu. Namun, saya perlu waktu untuk membahas hal ini lebih lanjut dengan tim manajemen. Baik Pak, terima kasih. Mungkin karyawan lain bisa membantu dalam gaji kesetaraan dalam gaji perusahaan ini. Ya, baik, Rapi. Gimana nak? Apa yang kamu sampaikan ke manajermu tadi? Ini Bu, tadi aku mencoba untuk berbicara soal ketidakadilan di kantor Bu. Semoga aja ada perubahan. Soal kayak semoga aja globalisasi itu dapat membawa keadilan untuk semuanya Bu, tidak hanya sebagian. Kamu benar nak. Perempuan itu harus mendapatkan kesempatan yang sama. Perjuanganmu itu adalah bagian dari perubahan itu. Iya Bu. Pak Rafi, apakah sudah ada kabar mengenai kesetaraan upah? Kabar baik nih Sas. Sudah beberapa kali kita diskusi, kita dapat upah yang misalnya rata lah untuk gaji kita. Jadi mulai bulan depan kita sudah bisa mendapatkan gaji yang serata lah. Serius Pak? Bener? Benar Wah, Pak. makasih banyak Pak. Saya senang sekali. Akhirnya saya dan teman-teman perempuan saya bisa merasakan kesetaraan Pak.
Nah, itu sudah menjadi kemenangan perusahaan kita karena kita sudah menciptakan perusahaan yang produktif dan inovatif dari perusahaan kita. Saya yakin begitu Pak, dan juga ini membuktikan bahwa globalisasi itu tidak juga untuk ketidakadilan. Identifikasi masalah. 1. Masalah utama dalam kasus ini adalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pekerjaan yang diperparah oleh adanya globalisasi. Yang kedua, perempuan pekerja pabrik mengalami diskriminasi di dalam hal upah, peluang promosi, dan beban kerja yang tidak seimbang dibandingkan dengan rekan pria lainnya. Penyebab. 1. Pandangan tradisional yang menempatkan perempuan dalam peran domestik dan menganggap pekerjaan laki-laki lebih berharga masih kuat di masyarakat. 2. Persaingan global mendorong perusahaan untuk menekan biaya produksi, termasuk upah pekerja. Perusahaan seringkali mengeksploitasi tenaga kerja perempuan yang dianggap lebih murah dan mudah diatur. Yang 3, pemerintah belum memiliki kebijakan yang tegas dan efektif untuk mengatasi kesenjangan gender di tempat kerja. Dampak. 1. Perempuan memiliki pendapatan yang lebih rendah sehingga sulit untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang sama dengan laki-laki. 2. Perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kekuasaan. Yang ketiga, ketidaksetaraan gender menghambat potensi penuh dari sumber daya manusia dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan. 1. Menetapkan undang-undang ketenagakerjaan yang adil. Pemerintah perlu membuat undang-undang yang melarang segala bentuk diskriminasi di tempat kerja dan memastikan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang setara. 2. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi perempuan. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan keterampilan perempuan dan memperluas peluang kerja mereka. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan kesetaraan gender. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan kesetaraan gender, seperti kuota perempuan dalam manajemen atau program pelatihan khusus untuk perempuan. Peran masyarakat sipil dalam mengatasi ketimpangan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan isu kesetaraan gender. Organisasi masyarakat sipil dapat melakukan kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Yang kedua, memberikan dukungan hukum bagi perempuan. Lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami diskriminasi di tempat kerja. Yang ketiga, membangun jaringan perempuan pekerja. Jaringan perempuan pekerja dapat saling mendukung dan memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Thank you,